Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rampes. Hari ini bersama saya di episode pertama Vonis Hukum, Vokal Opini Nyata, Insan Sadar Hukum, yang dipersembahkan oleh UBB TV yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum. Oke, perkenalkan saya Raka Indra Pratama. Saya akan menjadi host pada podcast Vonis Hukum ini. Jadi Vonis Hukum adalah podcast yang membahas mengenai opini nyata dan juga hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan isu hukum. Sekarang sudah bersama saya ada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selamat datang Pak Dekan, Bapak Dr. Denny Guntara SMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Dek? Sehat? Alhamdulillah. Ada kegiatan apa hari ini? Hari ini sudah mengikuti sidang perdata. Cuman mendampingi saja. Oh, mendampingi. Bukan ikut sidang, bukan mendampingi saja. Oke, sekarang bersama Pak Dekan Hukum. Berarti pembahasannya seputar hal-hal yang sifatnya hukum dan juga mungkin beberapa saya mau nanya, penasaran nih Pak Dekan gimana mungkin kenapa bisa jadi dekan dan sekarang mungkin gimana ceritanya berkarir sebagai dosen awalnya. Dulu sarjana hukum, apakah memang bercita-cita jadi pengajar atau dosen atau gimana Pak Dekan? Ini pertanyaan yang sungguh sangat sulit karena memang kenyataannya saya tidak punya cita-cita untuk menjadi dekan. Jadi kalau dibilang banyak para pengajar hukum, kebanyakan yang kuliah sarjana hukum lalu tiba-tiba jadi dosen hukum itu biasanya akibat dari kecelakaan akademik. Dan saya juga masuk fakultas hukum mungkin waktu usia-usia SMA saat itu berpikir untuk menghindari mata pelajaran matematika ya. Kimia gitu. Sejujurnya itu mungkin menghindari itu. Tapi ada hal yang lebih serius di balik itu sebenarnya. Keluarga saya itu adalah termasuk keluarga yang mengalami traumatik akibat kasus perdata yang berujung pada penggusuran rumah tinggal kita. Ada sekitar 8 kepala keluarga saat itu. Dan usia saya waktu itu masih di sekitar kelas 2 SMP. Jadi pada saat masuk ke kelas 2 SMP, saya tuh mengalami proses yang mungkin itu untuk seorang anak yang masih segitu mungkin masih asing ya. Ini ada apa dengan keluarga kita, tiba-tiba rumahnya digusur, lalu kita mencari tempat tinggal yang baru secara mendadak. Dan itu menjadi motivasi saya, tentu saja juga pesan dari keluarga untuk setelah besar kamu harus belajar hukum untuk mengerti apa yang terjadi sama keluarga kita. Bukan untuk menjadi penegak hukum, bukan untuk menjadi, tapi mencari tahu tentang apa yang terjadi saat itu begitu. Dan akhirnya lepas, saya asli dari Kuningan Pak. Kuningan. Dari Kuningan di Jalan Siliwangi nomor 99. Sekarang tempatnya itu menjadi mall kalau nggak salah tempat tinggal saya. Jadi kalau saya ditanya tempat kampung halaman saya, tempat lahir saya nunjuknya mall Pak, keren kan? Mau Kuningan yang itu kan? Iya. Nah di situ setelah eksekusi penggusuran rumah itu saya pindah, kebetulan bapak saya seorang guru SD yang merangkap di perusahaan asuransi BUMN, itu mendapat tugas juga pindah ke waktu itu masih Kabupaten Ciamis Banjar, itu kota Banjar itu sekarang menjadi kota Madya Banjar sekarang itu. Kalau dulu waktu saya pindah ke Banjar itu masih masuk Kabupaten Ciamis. Ya, saya masuk di SMP-nya pindah, masih kelas 1 juga tapi sudah semester 2 kalau tidak salah waktu itu saya masuk di SMP 1, SMP Negeri 1
Banjar sampai selesai. Bus. Nah, dari situ saya melanjutkan SMA, ikut orang tua juga pindah ke Bekasi. Saya masuk di SMA Negeri 1 Bekasi. Dan itu juga tidak lama, hanya sekitar hampir 1 tahun atau 1 semester atau 1 tahun pun juga belum selesai. Saya harus pindah lagi ke Kerawang. Nah, karena saya merasa kok pindah-pindah melulu. Terus kita baru saja punya teman baru, tiba-tiba harus pindah lagi. Punya pacar baru juga harus tinggalin. Jadi akhirnya saya memohon pada orang tua untuk pulang kampung saja. Karena kebetulan di kampung masih ada nenek. Jadi saya pulang ke kampung, tinggal bersama nenek untuk melanjutkan studi SMA saya di SMA Negeri 1 Cilimus. Kalau sekarang dikenalnya dengan SMA Necis, Pak. Apa tuh? SMA Negeri Oh, Cilimus. Cilimus. Oh, berarti SMA di Kuningan, Pak Dek? Ya, selesainya di Kuningan saya. Itu SMA berada di di belakangnya itu pesawahan yang sangat luas. Dan saya tinggal di perumahan Pepabri, Pak. Pabrik. Iya, kebetulan Abri berarti. kakek saya itu almarhum adalah seorang TNI dan waktu itu mendapat jatah perumahan Pepabri dan kebetulan kena penggusuran lalu ngambil di situ satu rumah dan saya tinggal sama nenek di situ. Nah, setelah selesai SMA situ baru saya berpikir untuk melanjutkan kuliah. Ikut lagi ke orang tua ke kota. Jadi saya ikut ke Kerawang untuk ikut waktu itu zaman UMPTN, Pak, namanya. Kalau sekarang namanya apa sih? Kalau zaman saya dulu SBMPTN. SBMPTN. Atau kalau sekarang apa ya? UTBK gitu. UTBK. Nah, kalau zaman saya itu UMPTN. UMPTN. Sebelum saya namanya Sipen Maru, Pak. Wah, betul. Nah, iya. Sipen Maru itu Marunya mahasiswa baru kan. Dari zaman saya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, saya gagal tuh UMPTN itu karena saya milih Unpad, Fakultas Hukum Unpad. Karena memang pesan dari orang tua untuk saya belajar hukum berkaitan dengan apa yang sudah terjadi sama keluarga kita. Dari 8 kepala keluarga sekarang terpecah. Saya harus tahu tentang itu. Dan saya daftar UMPTN ke Fakultas Hukum Unpad dan tidak masuk. Setelah tidak masuk itu orang tua kasih opsi, kamu mau ikut UMPTN 1 kali lagi tahun depan atau mau kerja atau kuliah di Kerawang. Nah, saya waktu itu memilih kuliah di Kerawang. Karena waktu itu sudah ada Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oh, Unsika, Pak Dekan ya? Unsika. Tapi waktu itu saya masih sempat kuliah di kampus STHPP, Pak, di kota yang sekarang Ramayana. Sekolah Tinggi Hukum Pangkal Perjuangan ya? Perjuangan. Oh, iya. Tapi masa transisi ke Unsika. Masa transisi Unsika. Iya, jadi saya nggak tahu angkatan keberapa, tapi kalau dibanding dengan Pak Raka dari Unsika juga bukan? Saya Unsika, Pak Unsika Dek. juga. S1 Unsika. Ya, mungkin saya termasuk generasi yang zaman batu mungkin. Iya, jadi waktu itu masih peralihan dari kampus satunya di STHPP masuk ke kampus 2, masuk semua ke kampus 2 yang di Teluk Jambe ini. Dan saya menyelesaikan S1-nya di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Unsika berarti Pak Dekan berarti angkatan tahun, kalau angkatan tahun ingat, angkatan masuk 93, angkatan 93, ya? Selesainya lulusnya 99. Jauh sekali dengan saya, Pak Dekan. Iya. Belum lahir, belum, Pak. Saya 98 lahir, Pak Dekan. Kalau 98 saya sudah demo ke Jakarta. Wah, berarti kalau saya lihat dari cerita Pak Dekan, ini motivasi masuk fakultas hukumnya mungkin sangat kuat dan personal sekali berarti Pak Dek ya. Personal ya. Sangat emosional malah. Emosional ya. Tapi itu jadi habis nih, podcast kita jadi habis sama cerita saya. Apa-apa Pak Dekan. Aman, tenang. Kalau magister dan S3 gimana? Magister ceritanya saya bergabung, lulus dari kuliah itu bergabung dengan kantor LBH-nya
Pak Suryana Marta waktu itu masih dosen saya beliau. Pak almarhum ya? Iya almarhum. Saya bergabung di LBH Dewi Sri. Oh iya iya iya. Ya, di LBH Dewi Sri saya ikut belajar menjadi pengacara di situ. Waktu itu masih pengacara namanya. Belajar dengan Pak Suryana Marta dan rekan-rekan juga saya ada yang gabung di situ, termasuk Pak Haji Dedi Parozi juga. Pak Waktu Dedi itu bareng Parozi. dengan saya belajar di situ di LBH Dewi Sri. Dan suatu saat saya akhirnya mencoba untuk belajar secara mandiri, Pak, mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dari LBH Dewi Sri untuk bisa menangani kasus-kasus secara mandiri. Ya, makan kebanyakan saya menyelesaikan kasus itu tidak di pengadilan, kebanyakan selesai di luar pengadilan. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk mendampingi pedagang-pedagang pasar Cikampek pada saat renovasi pasar Pemda Cikampek. Waktu itu saya mendampingi para pedagang pasar yang tadinya berdagang di situ, lalu setelah direnovasi mereka tidak mampu membeli kios yang dibangun oleh Pemda bekerja sama dengan pihak swasta saat itu. Sewa itu Pak Deki? Sewa beli? Beli ya, cuman itu kerjasama antara Pemda dengan pihak swasta, BOT namanya kalau waktu itu. Dan kita dampingi, lumayan lama juga saya mendampingi para pedagang pasar itu. Tiba-tiba ada berita pengambil alihan atau ada pihak yang akan membeli hak pengelolaan pasar itu, yaitu PT, saya boleh sebutkan ya? Boleh, Pak produser boleh sebut nggak? Waktu itu pokoknya ada pihak perusahaan yang akan membeli pengambil alihan pengelolaan pasar itu. Nah akhirnya saya melakukan negosiasi dengan pihak yang mau mengambil alih itu berkaitan dengan para pedagang pasar ini. Dan bertemulah saya dengan Pak Dr. Imam Budi Santoso. Dekan Fakultas Hukum Unsika sekarang, yang memang itu sahabat saya sejak masih kuliah. Gitu, sejak masih kuliah, walaupun beda angkatan saya angkatannya lebih dulu. Pak Dekan duluan ya? Iya. Kalau nggak salah beda 2 tahun dengan Pak Dr. Imam. Dan kita sama-sama di Ormawa, sama-sama sebagai aktivis. Cuman kalau Pak Imam itu lebih banyak karena jiwa seninya sangat tinggi, kebanyakan ke teater kalau nggak salah. Oh iya, beliau teater gabung lah. Iya betul. Nah setelah saya ketemu lagi dengan Pak Dr. Imam ini, saya kan mulai bolak-balik konsultasi berkaitan dengan kasus yang sedang saya tangani ke kampus Unsika. Nah selama saya masa bolak-balik itu, Pak Imam tahu sendiri waktu itu masih kalau nggak salah posisinya Kaprodi S2. Magister Hukum. Magister ya? Ya. Itu beliau sangat sibuk sekali dan saya kadang nunggu kesibukan beliau itu saya nunggu di kampus lama. Kadang besoknya saya datang lagi. Nah dari situ saya berpikir, ini saya mahasiswa bukan, dosen bukan, saya kan di kampus tiap hari. Saya bilang begitu kepada Pak Imam dan Pak Imam tiba-tiba merespon statement saya itu dengan, Kang mau jadi dosen, lamarannya sini. Dan saya anggap itu sebagai lelucon saja. Lalu tiba-tiba lelucon itu kok saya realisasikan dengan mengirim lamaran. Dan kalau di sini harus terbuka bahwa yang masukkan saya ke UBP itu ya Pak Dr. Imam. Oh bukan minta ngelamar ke Unsika, bukan Pak Dekan? Ya. Ke sini? Lamaran saya Unsika, cuman waktu itu bukan ke Unsika udah negeri. Jadi ada universitas baru katanya. Namanya UBP, ya tulis aja UBP. Akhirnya saya bikin lamaran ke UBP, terus saya diperkenalkan dengan Pak Rektor waktu itu Prof. Dedi, dan juga berkonsultasi dengan Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial waktu itu Pak Dr. Haji Budi Rismayadi yang sekarang Rektor UBP sekarang. Dan kalau tidak salah waktu itu yang melamar baru 1 orang, yaitu almarhum Bu Irma Garwan. Saya jadi pelamar kedua. Berarti rekam jejaknya sebetulnya pernah mengalami sebelum menjadi akademisi Pak Deka ya? Berarti pernah mengalami sebagai praktisi hukum. Praktisi ya, belajar di LBH Dewi Sri. Yaitu yang membesarkan saya, memberikan pengalaman saya berkaitan dengan
pengetahuan tentang profesi pengacara. Untuk sekarang Pak Dek berarti masih berjalan itu praktisi hukum sebagai Semenjak saya advokat. ya semenjak saya masuk di UBP saat itu memang dipersyaratkan untuk tidak memperpanjang Oh, full time. tidak Full time memperpanjang izin praktek menjadi advokat. Ya saya itu udah berubah istilahnya menjadi advokat dan saya diminta membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan perpanjangan. Akhirnya saya menandatangani surat pernyataan itu dan fokus di kampus. Jadi tidak sengaja saya menjadi dosen. Itu. Iya, kecelakaan akademik. Berarti sudah berapa tahun Pak Dekan? Waktu itu 2015. 2015. Ya, UBP itu izinnya SK-nya tahun 2014, namun mulai beroperasi tahun 2015. Sudah langsung, bukan fakultas hukum Pak Dek ya? Waktu itu Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Ya, prodinya prodi ilmu hukum. Fakultas hukum Pak Dekan mulai berdiri Pak Dekan? Fakultas hukum sendiri SK-nya itu tahun 2019. 2019. 2019. Ya? Ini sebetulnya memang kalau sekarang 2026 relatif masih muda. Masih muda sekali Pak Dekan ya. Masih balita. Masih Nah begitu mungkin rekan-rekan mudah-mudahan bisa menginspirasi cerita perjalanan Pak Dekan dari karirnya sebelum dosen. Iya, tidak bercita-cita menjadi dekan. Tidak bercita-cita jadi dekan. Ini harus disampaikan juga kepada publik bahwa dekan bukan cita-cita beliau. Bukan. Kalau dosen juga bukan ya Pak Dekan? Kalau dosen mungkin saya karena saya terlahir dari dari orang tua pengajar juga ya. Guru SD di kampung, kemungkinan darah mengajarnya mungkin mengalir. Darah pendidikan. Tapi sebelum di UBP pernah mengajar Pak Dek? Di Unsika waktu itu saya Unsika pernah? Asistennya Pak Iwa. Pak Iwa. Saya asisten dari dosen saya sendiri gitu. Masih ingat Pak Dek kan mata kuliah apa? Mata kuliah kedokteran kehakiman kalau nggak salah. Dan saya tidak bisa menolak karena waktu itu yang paling galak itu dosen saya ya Pak Iwa itu. Mungkin pada tahu juga ya, dengan saya. Jadi saya tiba-tiba dipercaya, dipanggil ke kampus untuk lu mau jadi dosen atau tidak. Kata saya, dosen apa Pak? Mau nggak? Oh, boleh Pak. Jangan boleh, kalau mau, kalau enggak. Mau Pak. Kapan Pak bolehnya? Sekarang. Tuh kelasnya terbuka. Langsung Pak Dek ya? Langsung, dan saya ini mata kuliahnya saya dikasih buku tentang forensik ya, kedokteran kehakiman. Waktu itu masih ada mata kuliah kedokteran kehakiman di Unsika. Nggak tahu nih sekarang masih ada nggak. Kalau di UBP sudah tidak ada. Kalau zaman saya kuliah 2016 itu ada Pak Dekan, masih ada. Namanya kedokteran forensik. Kedokteran forensik. Iya. Sebetulnya sama lah ya. Sama. Kedokteran kehakiman. Untuk karir mungkin sudah. Bagaimana transisi perjalanan Pak Dekan dari praktisi hukum dan sekarang menjadi dekan. Nah, mungkin mumpung ada dekannya di sini ya, ada dekan Fakultas Hukum. Kira-kira Pak Dekan, untuk masyarakat, terutama anak-anak sekolah atau calon-calon mahasiswa yang sudah lulus SMA nanti, mungkin ada yang bercita-cita menjadi sarjana hukum, ada yang bercita-cita jadi advokat, jadi jaksa dan lain-lain. Ini mungkin bisa di-spill mungkin Pak Dekan. Apa keunggulan yang dimiliki Fakultas Hukum UBP Karawang? Keunggulan UBP ya? Betul. Sebelum masuk ke keunggulan UBP, saya sedikit bergeser dulu ke cerita saya tadi. Oh ya, boleh. Bahwa mungkin cerita saya tadi dari masyarakat yang awam hukum. Dari masyarakat yang awam hukum, ternyata kita mendapatkan permasalahan hukum dan akhirnya kita diputuskan oleh hakim kalah dari sengketa lahan waktu itu. Maka saya berpikir bahwa belajar hukum itu sepertinya semua harus belajar. Semua harus belajar, ya, semua harus belajar tentang hukum agar mengerti betul apa yang harus dilakukan. Betul. Dan apa yang tidak bisa kita lakukan, begitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, dari situ saya berpikir bahwa sepertinya bukan hanya orang yang punya cita-cita jadi advokat, jadi jaksa, jadi hakim gitu, jadi penegak hukum,
saja yang harus belajar, tetapi juga masyarakat juga kalau menurut saya alangkah lebih baik kalau mau belajar tentang hukum. Karena lebih paham kita tentang hukum, lebih banyak pengetahuan kita tentang hukum, kita hidup lebih percaya diri, lebih lebih nyaman, lebih enggak terhindar dari rasa ketakutan, begitu. Kalau keunggulannya mungkin tadi Pak, Oh iya, keunggulan Fakultas Hukum UBP-nya. UBP. Keunggulan UBP, Fakultas Hukum UBP karena memang kita belum menjadi prodi yang unggul. Saya sudah sampaikan ucapan selamat kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsika, Oh, Unsika karena ya. baru saja Selamat. meraih predikat unggul Selamat di Unsika. akreditasi Ban PT, dan insya Allah kita akan segera menyusul, tentunya dengan semangat memperbaiki semua sektor-sektor atau poin-poin atau elemen-elemen kekurangan dari Fakultas Hukum UBP berkaitan dengan fasilitas, berkaitan dengan lulusan, rasio lulusan, lalu jumlah serapan tenaga kerja di bidang yang sama, di bidang Sesuai. hukum yang sesuai, tentu saja itu juga akan terus kita pantau dan kita akan tingkatkan terus. Dan apabila adik-adik atau anak-anakku yang baru selesai SMA dan memilih untuk atau mencari perguruan tinggi dan kira-kira yang cocok itu kuliah di fakultas atau prodi apa, saya kira prodi ilmu hukum itu adalah salah satu pilihan yang tidak jelek, bahkan Tidak menurut jelek. saya pilihan yang baik. Kuliah di Universitas Buana Perjuangan Karawang, khususnya di Fakultas Hukum, itu kita akan ketemu dengan dosen-dosen yang sebagian besar adalah praktisi hukum. Praktisi hukum. Jadi kalau seorang praktisi hukum menjadi dosen, lalu dia menerangkan berkaitan dengan keilmuan hukum atau ilmu pengetahuan hukum, maka itu tidak akan ada gap yang terlalu jauh antara teori dan praktek, karena dia seorang praktisi. Dan itu keunggulan kita, 90% adalah praktisi hukum. Jadi mungkin karena Fakultas Hukum UBP Karawang ini di hampir semua dosennya adalah adalah praktisi hukum, maka itu saya yakin akan melahirkan juga calon-calon praktisi hukum yang handal, karena tidak satu dosen kan yang mengajar, tapi sekitar 14 dosen hukum di Fakultas Hukum yang menempa baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan mahasiswanya. Dan kita bertekad, Fakultas Hukum bertekad bahwa yang kita lahirkan adalah alumni Fakultas Hukum yang bukan saja memiliki pengetahuan ilmu hukum yang baik, yang mempunyai keterampilan yang mumpuni, tetapi juga kita bertekad melahirkan calon-calon praktisi hukum yang memiliki integritas, memiliki budi pekerti yang luhur. Itu sama seperti sebanding lurus dengan visi dan misi universitas dan yayasan Buana Bangga Perjuangan. Saya kira itu. Siap. Jadi memang sebetulnya banyak dosen-dosen di Fakultas Hukum UBP Karawang ini yang praktisi. Mungkin kalau praktisinya bisa sebutin apa Pak? Biasanya Ya, Pak Dekan? sebagian besar adalah advokat-advokat senior. Oh, advokat ya? Advokat-advokat senior. Lalu juga kita ada dari kepolisian, dari kejaksaan, hakim, bahkan wakil ketua pengadilan agama juga ikut menjadi salah satu pengajar di Fakultas Hukum. Lalu para mantan-mantan hakim, mantan-mantan jaksa, banyak juga yang bergabung di kita, walaupun mungkin mengajarnya tidak setiap minggu, mungkin jadi kita akan diselang-seling dengan tim teachingnya. Tapi paling tidak bahwa mahasiswa akan bertemu dengan para praktisi yang bukan ecek-ecek, tapi memang punya jam terbang yang tinggi. Oke. Gitu. Kalau tadi keunggulannya dan juga karakteristik,
kemudahannya mungkin Pak Dekan. Kemudian Sekarang kan kuliahnya, era fleksibilitas. kan banyak Fleksibilitas. kerja ya Pak Dekan ya, mahasiswa. Betul, kalau saya live di TikTok itu Oh, Pak Dekan live di TikTok. saya suka live di TikTok iseng-iseng gitu. Iseng-iseng. Sebenarnya saya buka live TikTok itu untuk konsultasi mahasiswa yang mengalami kendala akademik, tetapi justru pada saat live itu banyak yang konsul berkaitan dengan bagaimana prosedur masuk ke UBP gitu. Dan apakah di UBP kelasnya ada kelas karyawan? Nah, saya bilang tidak ada kelas karyawan. Lalu ada juga yang bertanya, Pak, boleh nggak kuliah sambil kerja? Ya tidak boleh lah kuliah sambil kerja. Jadi kalau mau kerja dulu, selesai kerja baru kuliah. Itu apa namanya, candaan di dalam live saya, tapi tidak berarti untuk menjawab pertanyaan secara sinis. Tapi ya kenyataannya seperti itu kan. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja, dia akan boleh memilih jadwal kuliahnya sendiri. Karena di Fakultas Hukum UP ini ada jadwal kuliah pagi, siang, sore, dan malam. Dan fleksibel. Jadi mahasiswa boleh mengambil kuliah pagi hari, boleh siang hari, boleh sore hari, boleh malam hari. Boleh hari ini pagi, besok masuk malam, boleh. Disesuaikan saja dengan aktivitas pekerjaannya. Dan itu tidak perlu izin. Kalau ada dosen yang mempersulit ya tinggal dilaporkan saja ke fakultas, nanti kita kasih tahu. Mungkin itu dosennya tidak paham tentang sistem yang ada di UBP ini, karena di UBP sengaja memang tidak ada kelas karyawan dan kelas mahasiswa biasa ya, mahasiswa reguler. Jadi semuanya reguler, cuman jadwalnya yang fleksibel. Begitu ya, ada kelas pagi, ada kelas siang, ada kelas sore, dan ada kelas malam. Itu paling malam jam berapa Pak Dekan? Ada yang sampai jam 10 pulangnya. Jam 10? Ya, itu Parakas sendiri kan biasanya. Ada beberapa. Iya, biasanya sampai jam 10 malam kita baru pulang. Ada yang sampai jam 11 malam karena biasanya menunggu kehadiran mahasiswa jam segitu belum datang atau dia masih ada di kelas lain gitu. Jadi kalau secara tutup totalnya, ya kunci gerbangnya digembok, biasanya itu sekitar jam 12 biasanya. Jadi aman Pak Dekan ya, kalau memang ada calon mahasiswa kita yang sudah bekerja, kemudian pengen melanjutkan studi. Iya. Dan kalau ada kesulitan memang didampingi oleh dosen-dosen walinya. Kesulitan dengan dosen wali saya sudah umumkan, bisa konsultasi dengan Kaprodi, bisa konsultasi dengan TU, bisa konsultasi langsung dengan dekan. Dan saya buat nomor WhatsApp saya terbuka 24 jam untuk melayani konsultasi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum UPP Karawang untuk yang mengalami kesulitan akademik. Oke, nah itu kemudahan dan juga fleksibilitas yang diberikan oleh Fakultas Hukum UPP Karawang. Jadi jangan ragu dan juga jangan bimbang kepada rekan-rekan yang memang mau masuk ke Fakultas Hukum UPP Karawang atau ke kampus UBP ya, Pak Dekan. Ya. Ada berapa fakultas sih, Pak Dekan? Ada sekarang 7 ya? 7 ya, Parian. Psikologi, jadi tanya ke sana. Farmasi, iya. Hukum, psikologi, farmasi, teknik, pendidikan, ilmu komputer, FKIP, ya. Lalu satu lagi, Pak. Fakultas Ekonomi. FEB, ya. Ada S2 juga sekarang ya Pak? S2 baru Magister Manajemen. Hukum mungkin tahun ini insya Allah. Ada planning Pak Dekan? Kita ingin buka Magister Kenotariatan. Mimpinya mudah-mudahan Allah mengizinkan. Amin. MKN berarti ya? Ya, Magister Kenotariatan, karena ada beberapa alumni kita yang kuliah MKN-nya harus keluar kan, jauh keluar. Ada yang ke Universitas Tarumanegara, ada yang ke Yarsi, ada yang ke Unisula, ada yang ke banyak lah, harus keluar gitu. Kalau MH-nya Magister Hukumnya kita paling cuma nyebrang ke Magister Hukum Unsika kan. Tapi kalau untuk yang MKN memang jalannya agak sedikit jauh. Ada yang ke Unisba juga kalau tidak salah kemarin itu. Begitu. Planningnya ke situ Pak Dekan ya? Ya, segera mudah-mudahan Allah meridhoi, kita segera akan membuka Magister Kenotariatan. Amin, mudah-mudahan semoga dilancarkan Pak Dekan untuk membuka program magister, baik itu Magister Kenotariatan, mungkin MIH-nya mungkin
Oh, iya, Sun ya, iya, magister ilmu hukumnya. magister hukumnya, Hmm, mudah-mudahan juga bisa. mudah-mudahan. Dan kita tuh juga mendapat tawaran juga dari salah satu asosiasi advokat untuk membuka magister advokat MAD. Magister advokat. Ya, MAD, tetapi Oh, kita masih pertimbangkan karena masih ada PKPA. PKPA ya. Jadi kalau kita buka magister advokat, kemungkinan alumni atau sarjana hukum itu akan memilih PKPA dibanding dengan eh, magister advokat ya. Oh, itu sudah ada Pak Dekan. Magister advokat. Magister advokat. Magister advokat. Berarti setara mungkin dengan ya kayak jadi notaris ya Pak Ya, Dekan. ya, ya. Notaris kan juga harus melalui Jadi jenjang magister. profesi ya, Ya. profesi. Kalau PKPA biasanya mungkin berapa? 3 bulan, 6 Hanya bulan? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya, kalau dipadatkan hanya 1 bulan. Sedangkan kalau magister kan ada minimal Ya 2-3 studi. tahun. Nah, mungkin karena judul podcastnya adalah opini nyata, Pak Dekan. Ya. Ini mungkin untuk penutup juga. Ya. Ini karena Pak Dekan juga sama dengan saya berlatar belakang hukum, terutama konsentrasi hukum pidana, Pak Dekan ya. Hukum pidana. Tapi ada beberapa mata kuliah juga yang Pak Dekan ampu ya. Teaching. Tim teaching. Ya. Filsafat hukum juga Pak Dekan ya, Ya. dan etika profesi hukum. Nah, mungkin ini berkaitan dengan isu hukum yang mungkin masih ramai dan mungkin akan terus ramai. Ini berkaitan dengan no viral, no justice Pak Dekan Ya. nih. Ini di masyarakat, di media sosial, kemudian menjadi perbincangan yang sangat hangat lah mengenai no viral, no justice. Ini sebetulnya ada problem apa berkaitan dengan penegakan hukum atau berkaitan dengan sistem hukum yang berjalan di negara kita di Indonesia, terutama berkaitan dengan tagline no viral, no justice. Ini mungkin minta pendapat Pak Dekan. Ya, sangat memprihatinkan ada istilah atau ada gium no viral no justice. Dengan demikian berarti yang tidak viral kan tidak ditangani. Nah, itu suatu tamparan yang keras bagi para penegak hukum kita bahwa kita harus segera memperbaiki baik aparat hukum maupun sistem hukumnya agar no viral no justice itu tidak akan menjadi mungkin seperti kalau saya menganggapnya ini seperti ngeledek ini sepertinya. Jadi kalau yang tidak viral jadi seperti tidak mendapatkan Justice, keadilan keadilan. gitu kan ya. Jadi keadilan itu adalah hak bagi semua warga negara dan tidak ada sekat, tidak ada kasta berkaitan dengan hak kita untuk mendapatkan keadilan. Kita sama di depan hukum dan itu akan menjadi cambuk yang keras untuk para penegak hukum kita, para pembuat kebijakan untuk segera memperbaiki kondisi hukum di negara kita bisa lebih baik lagi. Dan juga mungkin karena saya ada di posisi sektor pendidikan. Betul. Dan itu juga menjadi sebuah cambukan untuk kami untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik agar menghasilkan alumni-alumni yang memang mempunyai integritas untuk menjadi penegak hukum adalah alumni-alumni yang memang mempunyai kualifikasi yang punya integritas yang sangat mumpuni gitu untuk menjadi penegak hukum. Dan itu kita sangat kedepankan sekali dan saya harapkan ini menjadi ciri khas bahwa alumni Fakultas Hukum UBP adalah bukan hanya mempunyai pengetahuan hukum yang memadai, mempunyai keterampilan yang cukup, tapi juga mempunyai integritas budi pekerti yang luhur dalam menegakkan keadilan. Betul sekali. Sangat dibutuhkan sekali, terutama oleh aparat penegak hukum pada saat ini mungkin Pak. Mungkin kadang-kadang fenomenanya hukumnya sudah bagus atau formula hukumnya bagus, tapi mungkin aparat penegak hukumnya kan kalau sistem hukum juga harus berjalan beriringan Pak Dekan ya. The man behind the gun. The man behind the gun. Jadi peranata hukumnya baik tetapi digunakan oleh yang tidak baik maka menjadi tidak baik. Tetapi peranata hukum yang buruk di the man behind the gun-nya baik, kemungkinan besar sistem hukumnya malah jadi terlihat baik karena para penegaknya adalah para penegak hukum yang baik.
saya kira itu. Terakhir mungkin Pak Dekan ya. Ini masih berkaitan dengan irisan isu yang tadi. Mungkin banyak masyarakat melihat no viral no justice ini atau dengan memviralkan suatu perkara ini berdampak positif, terutama untuk transparansi dan akuntabilitas cara-cara kerja penegak hukum. Iya. Gitu. Cuman mungkin ada efek negatifnya nggak Pak Dekan ini? Negatifnya banyak juga. Banyak juga. Termasuk kan mungkin orang yang diadili tanpa melalui proses hukum. Betul nggak? Orang dicemarkan nama baiknya karena memang sudah diadili di media sosial, sudah viral, padahal belum tentu kebenarannya. Kan itu juga menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan, bahwa orang tidak bisa diadili atas sesuatu yang belum tentu dia lakukan di media sosial, kan gitu. Jadi bukan hanya kita memviralkan agar sebuah satu tindak pidana itu bisa diproses segera oleh penegak hukum, tetapi juga kita harus memperhitungkan jangan-jangan apa yang kita tuduhkan itu belum tentu juga benar. Kan gitu. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Dekan atas opininya dan juga cerita-cerita hangatnya. Iya. Cerita tadi dari mulai Pak Dekan menjadi praktisi hukum dan kemudian menjadi dosen. Mudah-mudahan episode kali ini mampu menginspirasi kita semua, terutama mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan lagi, Karawang. Ya, gimana Pak Dekan? Belum saya Boleh. ungkapkan. Silakan. Bahwa karena cita-cita saya tidak menjadi dekan, tidak menjadi dosen, lalu saya berpikir profesi apa yang mendorong saya untuk tidak berhenti belajar. Ya diantaranya adalah menjadi dosen. Menjadi dosen saya terdorong untuk terus belajar. Betul. Jadi dosen terus untuk belajar. Ini karena kita mau ngajarin mahasiswa ini, kan ya. Masa kita aja berhenti belajar. Yes. Jadi pendidikan itu harus sepanjang hayat, Pak Dekan ya. Cuman kalau sekolah harus selesai mungkin Pak Dekan. Sekolah mah kan sekolah bayar. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Denny Guntara, SHMH, Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terima kasih Pak Dekan, ini saya apresiasi sekali sudah datang hadir di podcast Vonis Hukum. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terus ikuti podcast Vonis Hukum, persembahan dari UBP TV dan juga bekerjasama dengan Fakultas Hukum UBP Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Raka. Sama-sama. Pak Dekan. UBP TV.